Oke, baik. Saya Muhammad Razan Prasaputra, NRP 50262311174. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan salah satu lab yang ada di Operating System Basics, yakni adalah lab Locating Log Files. Jadi lab ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Log File Overview, yang kedua adalah Locating Log Files in Unknown System, dan yang ketiga adalah Monitoring Log Files in Real Time. Oke, adapun resource yang dibutuhkan adalah Security Workstation Virtual Image. Oke, masuk ke dalam part pertama, yaitu adalah Log File Overview. Ya, jadi di part pertama ini kita akan melakukan masuk ke dalam web server log file example. Jadi salah satu contoh server web atau log dari server web. Ya, ini adalah seperti ini. Ini adalah log entry dari sebuah server web yang di-generate by Apache. Oke, jadi di sebuah log itu terdiri dari timestamp, yang mana ini adalah part bagian atau yang merekam di mana atau kapan sebuah terjadian itu terjadi. Selain itu ada type, ini adalah jenis dari event yang terjadi, PID atau proses ID. Selanjutnya ada client, rekam IP address yang di request oleh client. Selanjutnya ada description, yaitu adalah description dari event tersebut. Oke. Based on the log entry above, describe what happened. Oke, on. Jadi di dalam kita bisa baca di dalam log ini. Jadi ada pada saat on Wednesday, March 22 in 11:23:12 2070. Ya, jadi terdapat sebuah klien yang meminta file yang bernama favicon.ico, yang mana file tersebut tersimpan di dalam directory var www/htdocs/favicon.ico. Oke, file tersebut entah tidak bisa ter-request, yaitu menampilkan error message. Adapun klien yang request memiliki IP address yaitu 209.165.200.230. Selanjutnya kita akan menuju ke dalam virtual machine. Kita akan mengetikkan command cat/log/log/tutorial.log pada terminal. Kita ketikkan cat/log/log tutorial.log. Enter, akan muncul output seperti ini. Oke, kita bisa lihat bahwa terdapat sebuah log file yang mana menggunakan format get di sini, get, dan juga kita bisa lihat terdapat http://what.ban yang menandakan log files ini merupakan sebuah web server, log dari sebuah web server. Is the output above still considered a web transaction? Yes. Jadi output ini masih dikategorikan sebagai log dari sebuah web server. Explain why the output of the cat command is a different format than a single entry sound in the item. Oke, mengapa outputnya memiliki format yang berbeda dari sebelumnya, yakni menggunakan get? Mengapa? Karena output dari cat command ini sendiri akan disesuaikan dengan order-ordernya. Jadi ketika memiliki order yang berbeda atau request yang berbeda, maka output juga akan berbeda, disesuaikan dengan order yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu operating system log file example. Jadi di step kedua ini kita akan menggunakan command sudo spasi more for log message untuk menampilkan berbagai macam informasi seperti ini. Kita akan masuk ke dalam now, tekan more for message. Oke, enter. Oke. Kita tidak bisa membuka var log message ini sendiri karena tidak ada file atau directory-nya.
Ya, jadi nanti ketika kita menggunakan command ini akan muncul output seperti ini. Kita bisa lihat berbagai macam informasi di sini, seperti ada tanggal, waktu juga. Di sini ada IP address dan juga description dari masing-masing bagian. Oke, jadi notice that all event listed are very different ya. Jadi beberapa event yang ada di sini cukup berbeda. Because the operating system itself is generating this log. Oke, jadi operation systemnya akan mengenerate log-log ini. Oke, yang mana semua event akan terekam di dalam sebuah operasi system. Okay, if necessary, log file are very important for troubleshooting. Assume that the user of the specific system reported all the text operation was slow around 4:20 a.m. on May 19. Can you find evidence in the log entries on above? If so, what lines? Explain. Jadi ini sudah disebutin kalau network operation akan lambat sekitar pukul 4:20 AM di dalam Mei tanggal 19. Oke. Mei 19. Oke. Ya, selanjutnya akan masuk ke dalam part 2 yaitu log testing log files in unknown system. Oke, jadi security workstation ini termasuk Nginx merupakan atau Nginx ini merupakan lightweight web server. Jadi di bagian ini kita akan menampilkan bagaimana kita memunculkan atau mencari Nginx log menggunakan security workstation. Oke, kita akan menggunakan command man /Nginx terlebih dahulu untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Nginx. Man /Nginx, kita enter. Oke, jadi Nginx sendiri merupakan HTTP and Reverse Proxy Server, mail proxy server. Oke, ini sudah terdapat deskripsinya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke dalam debugging session, debugging log section. Oke, ya jadi di sini. Oke, to enable a debug log, reconfigure Nginx to boot with debugging .figure, and then set the debug level of the error underscore log, error path to log debug. Oke, jadi kita bisa lihat beberapa informasi yang ada di debugging log. Oke, selanjutnya manual page ini juga akan menampilkan informasi yang digunakan oleh Nginx. Kita akan menuju ke section yang ada di bawahnya. Ya, sorry. Oke, kita akan menuju ke section lainnya seperti kita akan menuju ke section files. Jadi ini adalah beberapa informasi dari file yang digunakan oleh Nginx, di run Nginx, 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 dan juga lain-lainnya. Oke, sebelumnya kita akan menggunakan command ps dan juga grep untuk memastikan bahwa Nginx ini sedang berjalan di dalam virtual machine. Oke, kita akan masukkan command ps spasi ax grep nginx. Untuk kembali kita tekan Q. Masukkan command enter. Oke. Jadi akan muncul seperti ini. Kita akan lihat bahwa dalam line pertama ini ada informasi bahwa Nginx master process bisa spin Nginx /dbx. Jadi di line pertama ini menandakan bahwa Nginx itu sendiri sedang berjalan di dalam virtual machine. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan command ini ls/etc untuk menampilkan berbagai macam informasi atau file-file list file-file dari sebuah directory etc. Ya, jadi ada beberapa macam file di sini kita bisa lihat
Salah satunya adalah Nginx itu sendiri. Ya, oke. Setelah itu kita akan menampilkan list dari folder Nginx. Kita bisa ketikkan ls strip l, kemudian directory-nya itu /etc/Nginx. Nah, masukkan ke dalam komen terminal, enter. Ya, jadi akan muncul seperti ini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa file dari Nginx itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan file ini. Kita akan menggunakan command cat spasi, kemudian directory-nya yaitu adalah /etc/Nginx/Nginx.configuration. Masukkan ke komen, kemudian kemudian enter. Ya, akan muncul seperti ini. Ya, jadi ini adalah file dari directory edition Nginx configuration ini yang ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah list dari directory var/log. Kita ketikkan command ls strip l spasi var/log enter. Oke, akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat. Oke, seperti yang kita lihat di atas. Ya, seperti yang kita lihat di atas, file directory ini memiliki subdirectory yang bernama Nginx. Ya, jadi ini Nginx. Kemudian bawahnya Nginx log/trace.log. Oke, kita akan menggunakan command ls kembali untuk menampilkan list dari konten var log Nginx. Ketikkan ls spasi. Oke, kita akan menggunakan sudo ya, sudo spasi ls spasi strip l spasi /var/log/nginx, enter. Ya, akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari file Nginx yang ada di directory var/log. Oke. Part ketiga, monitoring log files in real time. Ya, jadi kita akan memonitor log files secara real time. Oke, langkah pertama kita akan menggunakan tail command. Oke, kita akan menggunakan tail command. Kita akan ketikkan command sudo tail kemudian directory yaitu var/log/nginx/access.log. Kita akan masukkan command ini ke dalam terminal. Enter. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan command strip-n untuk menspesifikkan beberapa banyak lines dari awal sampai akhir dari file ini. Oke, kita akan ketikkan command ini dan juga enter. Oke, jadi kita bisa melihat ada berbagai macam file di sini dengan IP address dan juga timestamp dan lain sebagainya. Oke, kita juga bisa menggunakan command strip f untuk monitor Nginx access.log secara real time. Kita juga bisa kita akan memasukkan command sudo spasi tail kemudian strip f /var/log/nginx/access.log. Oke, kita akan masukkan dalam terminal, enter. Oke, nanti jadi tidak bisa. Jadi nanti ketika kita memasukkan command ini akan muncul output seperti ini ya. Jadi kita bisa memonitor secara langsung secara real time Nginx access.log. Oke. Dengan menggunakan tail yang masih berjalan di dalam terminal window, kita akan membuka web browser. Untuk membuka web browser, kita buka Firefox. Ya, jadi
kita akan melihat bagaimana itu diizinkan untuk beri terminal window. Kita akan melihat bahwa tail itu sedang berjalan. Jadi nanti ketika kita melihat dari terminalnya, maka akan muncul keterangan bahwa tail sedang berjalan. Oke. In the web browser dashboard, enter. Oke, jadi kita akan masukkan IP address ya. 127. Oke, dengan enter. Ya, jadi kita akan muncul welcome to Nginx. Oke. Jadi nanti akan masuk ke dalam log ini, dalam log. Oke, kita akan ketikkan kembali, kita akan ketikkan komen ini dan menuju ke try. Oke, jadi ketika kita membuka web browser dan mengetikkan IP address yang mana akan tertuju pada web page ini, nanti di log files atau di log files yang ada di terminal akan terupdate ya. Jadi kita bisa monitoring apa saja log files atau log dari sebuah Nginx melalui terminal dengan menggunakan command strip f. Oke, step kedua, bonus to journal CTI. Oke, jadi kita akan masukkan command journal CTL, journal, enter. Ya, jadi akan muncul seperti ini. Oke. How can you run journal CDI and see all log entries? Okay. How can you run journal CDI and see all log entries? Jadi kita bisa menjalankan journal CDI dan melihat semua log entries dengan menggunakan root user. Kita bisa mengetikkan sudo journal CDI. Oke. Journal CTI ini termasuk dalam option untuk memfilter output. Kita bisa menggunakan command tambahan seperti strip b untuk menampilkan related log entries. Kita akan masukkan command sudo journal CTL strip b. Enter. Oke, jadi akan muncul seperti ini. Selain itu kita juga bisa menggunakan komen tambahan yaitu strip 1 atau strip 2 untuk melihat entries yang ada di terakhir. Oke, misalnya kita akan menggunakan strip 2. Paste, enter. Enter. Oh, invalid. Misalnya adalah 1. Ya, tidak bisa. Ya, jadi nanti ketika kita masukkan option tambahan, komen tambahan, win1 dan win2, akan muncul entry dari last do boots. Oke, last boot jika kita menggunakan win1 akan muncul entry last boot, kemudian kita juga kita menggunakan win2 kita akan muncul true last boots. Jadi akan muncul seperti ini outputnya. Oke, jadi kita juga bisa menggunakan option double strip list strip boots untuk menuju kepada list boot sebelumnya. Misalnya kita gunakan ini, kita ketikkan dalam terminal. Oke, enter. Oh, tidak bisa.
Jadi nanti ketika kita menggunakan command ini akan muncul output seperti ini. Untuk yaitu menampilkan output sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan command double strip since yang terdapat dot tick di sini untuk menspesifikkan jangka waktu yang mana log entry itu akan ditampilkan. Oke, soalnya adalah seperti ini. Masukkan ke dalam terminal. Oke, tidak bisa karena memang tidak ada. Oke, jadi ketika kita menggunakan log ini akan muncul entry dari log entry dari waktu yang dispesifikkan seperti ini. Ya, kita juga bisa menggunakan command seperti one day ago, jadi akan menampilkan entry dari satu hari yang lalu. Oke, kita juga bisa menggunakan log entry untuk menuju ke dalam specific service dengan menggunakan strip U. Pada contohnya adalah kita menggunakan strip U, kita akan menuju specific as service seperti nginx.service. Nanti akan muncul output seperti ini, yaitu adalah list dari entries nginx.service. Oke. Nah, mirip seperti tail strip F, internal CDL juga mendukung real-time mentoring. Kita akan menggunakan command F di belakangnya untuk menginstruksikan jurnal CTL untuk mengikuti login spesifik. Jadi nanti akan melakukan real-time monitoring dan akan muncul seperti ini. Ya, selain itu kita juga bisa mendukung atau mencampur opsi yang untuk mencapai filter yang diinginkan. Kita bisa menggunakan dua komen misalnya. Kita bisa menggunakan command u strip u untuk menspesifikkan layanan entries dari service. Selain itu kita juga bisa menggunakan strip f. Akan muncul output yang diinginkan. Oke. Keep the command above running. Jadi kita akan menjalankan command ini berjalan, yaitu browsernya berjalan, dan akan kita masukkan IP address configuration atau ini custom server configuration yang kita sudah atur sebelumnya di video sebelumnya. Oke. Reflection ya, jadi log files ini merupakan sangat penting untuk troubleshooting log files ini karena kita bisa melacak bagaimana kejadian-kejadian atau event-event yang terjadi yang mana terjadi sebuah masalah. Oke, jadi log files location ini akan mengikuti dari konteksnya sendiri, berarti itu adalah sebuah pilihan dari seorang developer. Oke, selain itu log file information seperti location, file name, extra, dan itu merupakan termasuk ke dalam dokumentasi. Jika dokumentasinya tidak tersedia atau tidak menyediakan informasi yang berguna, jadi bisa menjadi seperti kombinasi dari web source dan juga sistem atau sistem investigation harus dilakukan. Oke, clocks sebaiknya menampilkan sebaiknya selalu tersinkron untuk memastikan bahwa semua sistem menggunakan waktu yang tepat. Jika jamnya tidak sama, kita akan sangat kesulitan untuk track atau melihat balik event-event kejadian yang sudah terjadi. Dan itu juga penting untuk memahami ketika spesifik event terjadi, tambahannya event dari source yang berbeda itu juga akan terjadi dan juga dianalyze dalam waktu yang sama. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai lab locating log files. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.